Kadang kita ini yang di lapangan berdasarkan dari kita kerja bawa alat kecil, bawa pola pekerjaan, ada resiko dan ada tingkatan masing-masing resikonya. Tentunya itu Mas. Yang kedua, kalau kita tumpuk dengan posisi yang tidak rata, tentunya nanti itu akan goyang kontainer. And there's no light to break the dark. You're the only one I trust. I only call to you, ya Ilahi. Hari ini saya ingin lebih tahu tentang race tracker, oke? Nanti kita bisa, kalau diizinkan ya, kita tanya-tanya sama salah satu operator race tracker. Nah, kita lihat dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya pagi Mas, ada apa Mas? Nama siapa Pak? Dan saya Mas, nama saya. Pak Mustafa. Nanti buat saya tahu, nanti buat saya marah. Terus saya semangatnya nggak kerja nih Mas. Oh, enggak kerja ya. Kita lagi kerja. Ini Pak Mustafa lagi kerja. Iya, saya lagi kerja. Saya ingin tanya-tanya sebentar gitu. Iya, nggak apa-apa. Tahu ya. Ganggu kerjanya nih. Nggak apa-apa Mas. Kita sedikit ingin tahu nih Pak tentang race tracker. Betul nggak Pak ini race tracker Pak? Gimana Mas? Gimana Mas? Tadi kita udah lihat ke sana Pak. Nah, kebetulan saya banyak dari teman-teman kita juga pengen tahu nih. Seperti apa sih Pak cara kerja race tracker ini? Ya, membantu agar kerja bongkar muat di pelabuhan itu lebih efisien, karena dengan adanya race tracker tentunya cara kerja yang tadinya pakai portif atau pakai kren darat itu yang harus menggunakan seling, ini dengan adanya race tracker itu sudah tidak pakai seling lagi, langsung tentunya tingkat efisiensinya lebih bagus dan lebih cepat untuk cycle time kerjanya. Mantap Pak. Tapi kalau untuk belajar begini Pak, apa kita ada sekolahnya dulu gitu atau gimana? Sebenarnya nggak ada sekolah yang formal untuk belajar race tracker itu Mas. Terus Cuma kadang-kadang kita ini yang di lapangan berdasarkan dari kita kerja bawa alat kecil, bawa forklift, terus kan forklift pun ukurannya beda-beda, ada yang 2,5 ton, yang 5 ton, ada yang sampai 25 ton, tentunya juga dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Selama ini yang saya jalani untuk saya bisa bawa race tracker itu, saya itu dari bawa forklift kecil Mas, bertahap. Iya, bertahap. Oh bertahap. Jadi saya pun kalau misalkan saya mau belajar itu harus bertahap dulu dari forklift dulu, minimal bisa forklift gitu. Lebih bagusnya seperti itu, karena paling tidak kita tahu dari hal-hal yang kecil, terus dari resiko-resiko yang kecil sampai resiko-resiko yang besar. Kemudian juga kita istilahnya tidak instan, misalnya tidak instan Mas. Dan kalau kita bisa sesuatu itu tidak instan, biasanya kita lebih menghargainya. Dan lebih bagus memang seperti itu. Berarti bertahap ya, dari forklift dulu ya? Betul Mas, bertahap. Sistem kerjanya sama apa sama forklift? Sebenarnya beda. Beda. Yang harus dasar untuk belajar forklift dulu itu gimana? Ya, kalau kita bisa forklift, paling tidak kalau kita bawa race tracker itu kita tahu Mas, manuver alat dengan ukuran yang kecil sampai yang besar itu kita tahu. Terutama manuver.
Kalau untuk kerja tentu sangat beda. Kalau forklift itu kan dia dengan garpu tuh, Iya, dengan dengan garpu. Dan kalau ini kan dengan speeder. Tentunya speedernya juga kan Ini joysticknya Pak? Iya betul. Joystick. Jadi untuk Ini gunanya oh dia jadi agak pendek ya? betul mas. Gunanya dari speeder ini, Iya. dulu saat pakai forklift, tentunya kalau misalnya yang satu sisi kurang ke kanan atau kurang maju, tentunya harus kita main dengan manuver dari setir, dan itu sangat boros untuk di bannya. Karena kita manuver dari setir itu tentu banyak makan bebannya. Dan dengan adanya joystick ini, tentunya kita tidak perlu dari setir lagi untuk manuvernya, untuk menempatkan posisi paling tidak dari speeder ini. Seandainya kurang kanan, kita bisa tekan tombol yang ini untuk geser ke kanan, atau seandainya kurang ke kiri kita... Sekarang kita coba mas. Coba. Oke. kurang ke kiri, kita bisa tarik dari sini. Bisa pas gitu ya Pak ya? Ya betul. Karena ini kegunaannya dari sensip dan swing ini. Tapi butuh waktu berapa lama untuk belajar seperti ini Pak? Sebenarnya nggak bisa ditentukan berapa lamanya. Bisa ditentukan ya? Ya, tergantung dari kemampuan kita menangkap pelajarannya. Untuk jadi seperti operator alat besar begini Pak, operator stacker kan ya? Itu resikonya apa sih Pak, resikonya untuk jadi operator alat ini, resikonya? Sebenarnya semua pekerjaan itu beresiko mas. Semua pekerjaan ada resiko dan ada tingkatan masing-masing resikonya. Tentunya kalau kita bawa alat berat, dan resikonya pasti akan lebih berat. Kita itu agar bisa atau mengetahui bagaimana sih cara kerja yang baik, bagaimana sih safety-nya, dan bagaimana safety dari barang yang kita angkat. Karena tentunya barang-barang yang ada ini barang-barang yang dari luar dengan kos yang begitu tinggi. Iya. Makanya kita bagaimana nih supaya barang ini safety kita angkat. Kalau bagaimana nih alat ini agar kita safety kita pakai, karena kita tahu sendiri alat seperti ini pastinya mahal mas ya. Iya betul Pak. Dan kita sebagai pekerja itu punya kewajiban bagaimana sih menjaga alat ini agar alat ini bisa tidak cepat rusak, agar awet dipakai. Karena kalau alat itu cepat rusak, tentunya akan menghambat pekerjaan mas. Menghambat pekerjaan, menghambat bongkar muat, dan menghambat pelayanan. Makanya kita sebagai operator
dituntut untuk kerja baik. Dalam artian kita tahu bagaimana safety alatnya, safety barang, ya kan? Jangan sampai kita kerja asal kerja terus kasar gitu dan akan mengakibatkan alat itu cepat trouble. Oh, trouble. Kalau alat sudah trouble tentunya banyak yang dirugikan. Betul, Pak. Terutama pengguna jasa yang ingin pelayanan cepat. Paling tidak dengan trouble-nya alat pasti ada jeda waktu yang tersisa bagi dia. Seharusnya dia sudah sampai ke pabrik, kena alat trouble, ini belum muat-muat. Itu kan makan waktu, makan biaya. Dan tentunya kos dari pekerjaan itu akan lebih tinggi jadinya, Mas. Masalah yang pernah nggak Pak kejadian gitu, masalah yang paling parah gitu, ada nggak sih kayak paling parah gitu, jatuh atau apa atau menimpa orang atau gimana gitu Pak? Yang kejadian Gini, Mas. Sebenarnya ya namanya musibah itu semua nggak ada yang tahu ya, Mas. Iya, betul. Cuma bagaimana kita mensiasatinya dengan cara apa? Dengan cara kita mengecek dari alat itu sendiri. Oh, jadi kita harus cek dulu ya? Dari kita cek dari alat itu sendiri, dari locknya, ya kan? Kita cek agar fungsi lock itu memang berfungsi dengan baik. Yang kedua juga lapangan, Mas. Lapangan. Kalau seandainya lapangan seperti ini, ya, banyak batu-batu, iya betul, dan batu-batu konblok ini kan rusak nih. Kalau kita tumpuk di situ, Mas, tentunya kontainer itu akan menggelembung. Oh iya, nggak rata jadinya ya? Menggelembung, iya, dan akan terjadi kerusakan di kontainer itu, Mas. Yang kedua, kalau kita tumpuk dengan posisi yang tidak rata, tentunya nanti itu akan goyang kontainer. Dan seandainya ada angin atau apa kan bisa jatuh. Iya. Hanya lapangan juga perlu kita lapangan ya, jadi apa nggak kayak gini ya? Benar, Mas. Harus diperbaiki. Tentunya juga bisa untuk safety kerja sebaik mungkin, jangan teledor, jangan terburu-buru kerja atau jangan sembrono lah, Mas ya. Kalau perlu itu dan memang harus sih, kita harus ikuti SOP dari pekerjaan yang kita jalani, Mas. Biar kita kerja itu aman, kerja nyaman, dan trouble itu kita bisa meminimalisir. Tapi selama Pak Mustafa bawa alat, nggak pernah ada kejadian sama sekali ya? Belum pernah ya? Ngalamin gitu? Dulu juga pernah, Mas. Oh, pernah ngalamin? Waktu saya bawa seat loader. Seat loader itu yang ke atas ya dia? Oh, betul, yang empty itu, Mas. Beda ya, ini beda berarti ya? Alat itu dibiasain untuk 4 kontainer empty. Yang bisa susun sampai 8 pir. Pernah juga kejadian. Pernah kejadian? Itu locknya lepas. Locknya lepas? Jatuh kontainernya? Locknya lepas. Cuma karena posisi waktu itu kita angkat belum begitu tinggi, saat lock itu lepas kita buru-buru area bom, Mas. Area bom. Jadi kita bisa meminimalisir kerusakan karena kita langsung area bom dan kita standarin lalu kita betulin, Mas. Alhamdulillah nggak ada korban-korban gitu ya, Pak? Jangan lupa, Mas, sebelum bekerja berdoa, Mas. Penting itu, Mas. Pak, ada pesan-pesan nggak Pak untuk teman-teman saya nih? Tidak, Mas. Pesan, semua pekerjaan itu beresiko. Setiap pekerjaan yang kita jalani semuanya baik. Apapun pekerjaan itu selagi itu halal, itu baik. Yang penting kita serius menjalani pekerjaan itu dan benar-benar kita profesional menjalaninya, Mas. Apapun itu pekerjaan, dan masalah safety memang penting. Apapun kerjaan itu harus ada safety. Karena apa? Karena dengan kita
safety dalam bekerja, paling tidak kita bisa mengurangi tingkat kecelakaan. Itu aja Mas. Siap. Alasannya kerja apapun itu kerjaan sama selagi itu kerjaan halal dan harus kita jalani secara profesional sesuai dengan standar kerja Mas. Thank you Pak Mustafa ya. Sorry ganggu waktunya ya. Iya Mas. Oke, terima kasih ya. Siap. Pak Mustafa. Kita mau jalan lagi. Nah, teman-teman, seperti itulah tuh. Rasanya naik striker. Rambut berantakan. Gila, kita berbagi cerita ya. Tadi kita tanya juga sama salah satu operator. Alhamdulillah dikasih izin, tapi sebentar aja ya, nggak enak lagi kerja. Tanya-tanyanya. Oke, teman-teman, itu aja channel dari saya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa di like. Jika channel ini kurang bermanfaat, bantu saran teman-teman, saran yang mendukung. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe nyalakan loncengnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.